Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini memang termasuk suatu ayat yang sering atau bahkan selalu diulang-ulang oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti beliau tidak hafal. Bukan berarti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak hafal. Mereka jelas dijamin masuk surga. Mereka kaum sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan kaum tabi'in, kaum tabi'ut tabi'in generasi kedua dan generasi ketiganya biasa kita sebut sebagai pendahulu yang saleh atau salafus saleh. Banyak di antara mereka yang dijamin masuk surga bahkan sebelum wafatnya. Masalahnya adalah kita ini kalau kata bujangga adalah tempatnya lupa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mau dikategorikan oleh Allah sebagai yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kamu mati wafat kecuali dalam keadaan muslim. Di sini ada kalimat iman, ya, ada juga kalimat Islam, muslim. Dan kalau kita bicara mengenai Islam, iman dan Islam iman, kita tentu harus diajukan dengan ihsan. Di hadis Jibril dikatakan Islam itu minimal bersyahadat. Minimal bersyahadat. Maka orang sudah bersyahadat, tetapi mungkin dia belum sholat, dia belum mau saum puasa, dia belum mau, mungkin sudah, walaupun dia orang kaya, dia belum mau naik haji, dia sudah muslim. Lalu iman itu beriman kepada Allah, kitab-kitabnya dan lain-lain diterangkan di hadis Jibril itu, hadis Muslim. Dan ihsan itu adalah beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa kita melihat Allah. Dan jika kamu belum mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah selalu melihat. Saudara-saudara, nikmat Allah ini dinullah, agama Allah. Din itu arti kata sesungguhnya adalah hutang, hutang kepada Allah. Saya akan meminta kepada Anda, tidak peduli apa jabatan Anda, apa pangkat Anda, apa latar belakang Anda. Mari kita merenungkan. Misalnya, andai kata dulu Allah menciptakan kita sebagai pohon di luar sana, tidak ada sama sekali di antara kita yang mampu menolaknya. Tetapi Masya Allah, Allah menciptakan kita di bumi yang Masya Allah ini, yang kita bisa berjumatan di Masjid Jenderal Sudirman ini, di mana ini adalah satu masjid yang dengan cerdik sekali dinamai Jenderal Sudirman. Ini adalah masjid perjuangan. Karena Jenderal Sudirman adalah seorang ustadz, orang guru, dan jelas seorang pejuang, orang alim, satu di antara 22 pahlawan nasional dari organisasi massa Muhammadiyah. Ini Jenderal Sudirman. Dan di keadaan seperti ini, saya ingin membicarakan mengenai pertama Palestina, Syam, dan keadaan akhir zaman serta cara selamat.
Mengapa? Saya sudah membahas ini beberapa kali. Qadarullah selama beberapa bulan ini saya beberapa kali menjadi khatib baik di Surabaya maupun Jakarta. Belum selesai juga perang di Gaza itu. Belum selesai juga. Dan ini insya Allah adalah bagian dari al-malhamah al-kubra, perang terbesar sepanjang masa yang dijanjikan Rasulullah dan para alim ulama memang akan terjadi. Berhenti nanti jika Dajjal al-Masih la'natullah sudah dihentikan oleh Rasulullah Isa al-Masih alaihi salam. Baru berhenti di situ. Bersama al-Imam al-Mahdi dan kaum beriman yang terakhir. Di mana kaum-kaum ini baru akan muncul terseleksi oleh Allah sesudah Dajjal datang. Di mana Dajjal ini disebutkan akan ke seluruh dunia, tidak peduli kemanapun. Dan terbanyak di hadis disebutkan, yang terbanyak dari pengikut Dajjal adalah kaum perempuan. Kita semua di sini diwajibkan berjumatan sebagai amir. Amir apa? Amir keluarga. Tentu kita punya istri, anak, perempuan, saudara, ibu. Jagalah mereka itu. Wa anfusakum ahlikum nar. Jagalah keluargamu dari api neraka. Karena sebelum Dajjal datang akan didahului oleh kedatangan Dajjalun. Dajjal ini adalah sang pendusta terbesar, pembohong terbesar, musuh seluruh nabi terakhir. Dan Rasulullah mengatakan, andai kata aku masih hidup, aku akan memimpinmu sekalian untuk menghadapinya. Tetapi masalahnya kedatangan Dajjal ini didahului oleh kedatangan Dajjalun, kaum-kaum pembohong, jamak itu. Kalau kita lihat kondisi, maaf karena ini masih perjuangan, koleksosbud hankam kita tentu setiap hari dari puluhan tahun ini menemukan kaum-kaum pembohong di sekitar kita. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial, budaya, bahkan dalam agama. Karena dikatakan juga di antara ciri-ciri akhir zaman akan ada kaum ruwabidah. Ruwabidah ini orang yang tiba-tiba mendapatkan kesempatan tampil mengurus banyak orang berbicara. Ini orang bodoh, kata Rasulullah. Hadisnya begitu. Dan ini sudah terjadi, saudara-saudara. Sebelum lebih jauh, izinkan saya menyampaikan kepada Anda bahwa di satu hadis yang minimal derajatnya hasan sahih, ada 124.000 nabi dan rasul sejak awal zaman. Ini herannya, sampai berapa hari pekan lalu saya tanyakan di satu pengajian yang saya bantu di daerah Surabaya, ketika saya tanyakan berapa jumlah nabi seluruhnya, masih ada yang menjawab 25. Masih ada juga yang mengira bahwa Islam ini agama Arab. Padahal ini Islam ini adalah agama ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dikatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan menjadi sila pertama itu Pancasila. Ini agama kita. Seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kebetulan, memang Allah menentukannya, memang kita golongkan sebagai orang ras Arab. Tetapi sesungguhnya yang paling Arab sesungguhnya Yaman. Ada 5 kalau tidak salah seingat saya yang dikenal ya, nabi-nabi dari Yaman, di antara Nabi Hud. Dan Rasulullah SAW menyatakan Yaman akan menjadi medan perang. Di hadis yang panjang dikatakan, ya, akan saya bacakan saja deh, biar lebih yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di wilayah Syam, satu pasukan di Yaman, satu pasukan lagi di Irak. Ini kata Rasulullah dan kata saya. Syam ini adalah sekarang menjadi negara-negara nasionalisme, Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Semua sudah menjadi dalam keadaan krisis perang. Lalu belum lagi Yaman, belum lagi Irak. Ibnu Khawalah radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku jika aku mengalaminya. Nabi SAW menjawab, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak dapat, maka hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Daud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, sahih. Dan semuanya sudah terjadi. Ini disampaikan kepada kita yang beliau cintai sampai detik ini.
1400-1500 tahun yang lalu oleh seorang yang buta huruf di tengah padang pasir sama Muhammad bin Abdullah SAW. Ini peringatan, saudara. Ya. Dan tentu saya tidak perlu menyampaikan kepada Anda betapa besar hutang kita kepada Palestina, di mana sebelum negara ini Jenderal Sudirman menjadi panglima dan menjadi pahlawan nasional, kita berhutang fatwa, uang, politik, diplomasi kepada Palestina. Kemudian proklamasi kita diakui oleh Mesir, oleh Afghanistan, oleh Suriah, Irak, Saudi, dan lain-lain. Mengapa? Ukhuwah Islamiyah dalam ketuhanan Yang Maha Esa tadi itu. Bahkan sekarang penganut Muslim ini terbanyak ini di Asia, saudara. Bukan di Arab. Arab ini cuma sekitar 20%. Jadi ini bukan agama Arab, ini agama zaman. 124.000 nabi itu, ini waktunya tidak banyak, tapi saya ingin Anda merenungkan, kalau boleh, ya, surah Al-Baqarah ayat 136. Ya, qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada seluruh nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara mereka, dan kami berserah kepada-Nya. Inilah nabi kita. Tidak boleh. Nah, masalahnya, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus mengurus Palestina? Mengapa Syam? Ini panjang bahasannya, tetapi cukuplah bahwa di lembah Bakkah didirikanlah suatu rumah ibadah bernama Ka'bah, baik di Bible maupun di Quran, di hadis disebut sebagai Bakkah. Kemudian 40 tahun kemudian di hadis dinyatakan kemudian di mana? Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, dan itulah tempatnya Rasulullah Isa Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Dan nanti di sana juga insya Allah Dajjal tadi diselesaikan dan semua urusan diselesaikan sebelum kedatangan Ya'juj dan Ma'juj, sebelum kiamat. Di sanalah nanti akan terjadi apa yang dalam hikayat Jawa dikatakan Satria Piningit, Imam Al-Mahdi, Ratu Adil. Kalau sekarang Anda menghadapi banyak masalah, jangan heran. Karena dunia ini, ad-dunia, akar katanya adalah dani. Dani ini artinya adalah bahasa Arab yang rendah, yang hina. Anda tadi pagi, mandi pagi, sekarang sudah kotor lagi. Tadi pagi sarapan, sudah kenyang, nanti lapar lagi. Ya sudah begitu, ini permainan. Disebutkan di Quran, ini permainan dunia ini. Maka orang-orang yang selamat ada yang paham tujuan sesungguhnya bukanlah dunia ini, tapi al-akhirah. Kalau direnung-renungkan leluhur kita bersama, bapak-bapak, saudara-saudara, bukan di sini tempatnya. Leluhur kita bersama Adam alaihissalam, tempatnya adalah jannah, surga. Di sini bagaimana disebutkan di banyak ayat, memang bukan tujuan sesungguhnya. Di antaranya dunia ini tempat untuk ujian. Tetapi hebatnya Allah, baiknya Allah, setiap ujian kita, setiap penderitaan kita dinyatakan dalam sekitar 5-6 hadis. Setiap penderitaan kita, apalagi yang tahun-tahun lalu kita di depan kita banyak mayat bergelimpangan COVID, apalagi yang kehilangan saudaranya. Saya banyak keluarga medis juga kami menderita COVID. Masya Allah, setiap penderitaan kita kata Allah melalui Rasulullah SAW adalah pengguguran dosa. Masya Allah, hebatnya. Dan itu bagi hanya orang beriman saja. Yang tidak mau beriman, ya sudah, mati saja. Kalau kita tetap beriman, beramal soleh, menunggu kematian dengan husnuzon kepada Allah, maka Allah yang sudah menciptakan ini semua, yang menciptakan ilmu fisika, kimia, biologi, matematika, semuanya ini tentu tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kepada anak. Tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Maka
Rasulullah SAW mengatakan, Al-fazil ilaha yahfazka, ihfazhil ilaha tajidhu tujahaka. Terjagalah Allah, niscaya beliau Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapati beliau di hadapanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sebelum lebih jauh lagi, sayangnya memang perang ini belum pernah selesai. Yang saya maksudkan bukan perang agama, bukan perang terhadap teman-teman kita, rekan-rekan beragama lain, tetapi perang terhadap iblis. Itu sudah dicanangkan iblis. Tentu Anda sudah paham bahwa iblis sudah mencanangkan perang jauh sebelum kita ada, sejak yang akan diciptakan. Bahkan diulangi misalnya di surah Yasin, di surah lain dikatakan musuh yang nyata adalah lakum aduwwum mubin, adalah syaitan. Nah, karena itu kita berusaha berkumpul sebagai ahlus sunnah wal jamaah was salafiyah, mengikuti sunnah, berjamaah dalam kebenaran sunnah, mengikuti kaum pendahulu kita yang saleh, apapun organisasinya, apapun latar belakangnya, sukunya, etnisnya, miskin, kaya, pejabat atau tidak, bahkan sindiran Allah nanti di haji atau umrah semuanya tidak memakai apapun kecuali kain. Dan itulah nanti yang akan kita nikmati pada saat kita jadi mayat, hanya kain. Kita lahir telanjang, Allah memberikan kehormatan kepada kita. Nanti lahirnya tidak meninggal dan telanjang, tapi masih dibungkus kain supaya kita tidak malu-malu amat. Tetapi nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar dengan keadaan telanjang semuanya. Ada yang bertanya, bukankah kita akan malu? Kata Rasulullah, tidak ada orang yang akan memikirkan itu, karena semuanya sibuk memikirkan dosanya masing-masing. Bahkan bapak tidak mungkin memikirkan lagi anaknya. Kita dilahirkan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Bahkan kalau kembar pun itu sendiri lahirnya tidak ada. Maksud kembar lahir dua, pasti jeda berapa menit, berapa detiknya. Itu yang kita hadapi. Tetapi Masya Allah, di dunia yang rendah ini kata Allah memberikan nikmat luar biasa banyak sekali. Tentu kita menikmati makanan-makanan yang enak, istri, anak, kenikmatan semuanya. Bahkan dalam penderitaan pun Allah masih memberikan pengguguran dosa. Maka la in syakartum azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah pasti akan menambahkan kenikmatan lagi. Bahkan bisa bersyukur itu saja adalah satu kenikmatan. Karena ada orang yang sudahlah miskin, sudahlah terhina, tidak mau bersyukur lagi, tidak mau mengenal Tuhannya. Ada masih banyak Anda saksikan di jam Jumatan seperti ini, orang-orang yang ngaku muslim tidak mau berhenti di Jumatan. Keliling, entah apa yang dicarinya di dunia ini. Padahal rizq minallah. Saya pernah buktikan dalam keadaan setahun lebih tidak menerima gaji gara-gara COVID. Tapi Allah berikan terus-terus sehingga saya bisa kemana-mana. Itu rezeki minallah. Bukan saya riak. Itu sekedar berbagi saja. Lalu mau cari apa di dunia ini kalau tidak cari nikmat Allah? Dan maka dari itu Rasulullah SAW memperingatkan, "Ni'matani makhbunu fihima katsiru minan nas." Sesungguhnya ada dua kenikmatan yang kebanyakan orang manusia merugi. Pertama, al-faragh. Dua, was-sihat. Waktu luang dan waktu sehat. Ini dua orang sering lalai. Nanti kalau sudah sakit, menderita teriak-teriak, masih untung Allah memberikan bagi orang yang beriman, tetap beriman. Maka setiap penderitaannya diganti oleh Allah pengguguran dosa. Masalahnya kadang-kadang orang kalau sudah sakit imannya hilang. Ini dia. Karena itu kita selalu berdoa semoga husnul khatimah, berakhiran yang baik, yang benar. Saya kira itu yang bisa sampaikan di bagian pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrik. Saudara, hari ini adalah hari raya. Berapa bulan yang lalu, dan saya alhamdulillah 2-3 kali ke Malaysia. 4 negara bagian Malaysia itu sudah menyatakan hari Jumat sebagai hari libur.
Mereka memuliakannya. Orang yang memuliakan Allah, insya Allah Allah muliakan. Kalau satu negara memuliakan Allah, Allah berikan nikmat lebih-lebih lagi. Allah Maha Kaya. Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni. Tetapi kita sekarang, Masya Allah, na'udzubillah, mengklaim diri sebagai negara Muslim terbesar. Tetapi memang begitulah, saya sebagai seorang dosen, saya dosen manajemen dan dosen agama Islam dan dosen sistem informasi mengatakan, memang sudah sunnatullah yang banyak jumlahnya kualitasnya buruk. Itu sudah sunnatullah di mana-mana. Yang banyak jumlahnya lebih susah diatur. Berlian itu mahal karena sedikit. Emas intan permata mahal karena sedikit. Kita, na'udzubillah, saya masih menyaksikan orang datang Jumatan dengan ogah-ogahan, dengan pakaian seadanya, tidak mandi, jorok, menghadap bos saja kita pakai pakaian rapi. Bagaimana mungkin menghadap Allah dalam ihsan tadi? Karena Islam, iman, ihsan itu maqam tertinggi. Orang yang berihsan pasti beriman, pasti berislam. Tetapi orang berislam belum tentu beriman, belum tentu berihsan. Nah, diharapkan dalam setiap Jumat yang berat, hari raya yang berulang ini, di mana dari setiap Jumat ke Jumat itu ada ampunan, di mana setiap langkah menuju masjid itu adalah ampunan, langkah lainnya adalah naiknya tingkat. Disunnahkan kita memakai baju yang terbaik, harum-haruman, mandi seperti mandi junub, ambil saf terdepan, tidak ribut, tidak bicara sendiri, wahai anak-anak. Karena ini sedang Allah. Ada ampunan. Dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, masih begitu saja bahkan kita. Masih begitu saja. Ya saya tidak heran bahwa Indonesia Raya masih begitu juga. Sementara Indonesia Raya, Panglima Sudirman ini dari dulu menghadapi penjajahan. Belum pernah negara ini aman dari penjajahan wilayah ini. Mulai dari sebuah Momol, Singosari, lalu Mojopahit. Kemudian datanglah Portugis di Jakarta menjadi Batawi. Kemudian Jakarta, kemudian datanglah Belanda. Belanda pernah dijajah oleh Inggris dan Prancis, maka kita secara tidak langsung dijajah oleh Inggris dan Prancis. Kemudian Belanda diusir, datanglah Jepang. Dan ini wilayah Surabaya ini adalah kuburan massal hampir 20.000 mayat menghadapi serbuan Inggris dan Belanda di kelas pertama. Sekarang konon kita menghadapi bahaya neokomunis Cina dan lain-lainnya. Saya ingatkan saja TPM RSRI mengatakan komunisme, PKI, Leninisme dan segalanya dilarang selama-lamanya di Indonesia. Ini masih perjuangan. Dan amar ma'ruf nahi munkar adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak kebaikan dan kita melaksanakan kebaikan, kebenaran. Dan nahi munkar bahkan melawannya kalau perlu. Kalau yang karena ini masih Muhammadiyah punya kultur anti TBC, anti tahayul bid'ah khurafat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa dhalalati finnar. Seluruh bid'ah adalah kesesatan dan ujung-ujung dari kesesatan adalah neraka. 124.000 nabi sudah turun, semuanya ngurusi apa? Pelencengan-pelencengan, mulai dari bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan dalam perkara akidah, perkara ibadah. Kemudian ada jadi golongan-golongan. Rasulullah mengatakan akan ada 73 golongan, hanya satu yang langsung ke surga. Mari kita cari yang satu itu, kita usahakan dengan tanpa sikap ekstrim, tanpa khawarij, tetap berbaik-baik. Karena kesempatan kita hanya sekali hidup ini. Nanti kalau sudah na'udzubillah min dzalik di akhirat, mungkin kita GR akan masuk surga. Tetapi kalau maaf saya sentil lagi karena saya juga salah satu penekun ibu perbandingan agama dan kemarin kita Natalan, saya masih menemukan kaum muslimin mengucapkan selamat hari merayakan hari kelahiran anak Tuhan atau Natal. Ini lalu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mau taruh di mana? Qul huwallahu ahadnya mau taruh di mana? Lam yalid wa lam yulad mau taruh di mana? Lalu sebentar lagi ada event tahun baru. Mereka memperingati kaum Mesopotamia, Babylon, kaum Romawi, kaum Imlek Cina memperingati tahun baru berdasarkan gerakan musim. Dan Masehi ini tahunnya tidak akurat. 4 tahun sekali ada kabisannya. Mereka memperingatinya karena datangnya matahari. Kemudian memakai topi kerucut itu. Topi kerucut itu adalah sisa peradaban Spanyol di mana waktu itu kaum Spanyol Muslim dibunuh ini. Dan yang tidak mau dibunuh harus murtad memakai topi kerucut itu. Lalu bertrompet-trompet.
Jangan-jangan kita sudah termasuk dalam peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia otomatis digolongkan kaum itu. Tentu kita tidak mau. Kita GR ingin sampai ke jannah di tengah jalan, di siratal mustaqim, di jembatan itu kita jatuh ke neraka. Saya sentil saja di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran itu artinya membiarkan orang yang berbeda dengan kita lebih kurang. Ya sudah, kita diam saja. Lakum dinukum waliyadin. Untuk apa kita peringati tahun baru, saudara? Mereka peringati tahun baru karena ingin bergembira ada matahari baru. Nah, kita di Surabaya yang panas ini setiap hari dapat matahari. Jadi alasan kalau malam trek-trekan, mabuk, maaf, mungkin berzina dan lainnya. Ini sudah tasyabbuh. Sebenarnya kita di rumah, kelonan sama anak istri, ngaji, tidur deh. Sudah cukup. Karena kita memang beda. Kita pengikut 124.000 nabi. Kita memang sedikit, saudara. Ini belum pernah para kaum beriman ini banyak, saudara. Belum pernah. Bahkan nanti nabi, ada nabi dibangkitkan pada masyarakat dengan tanpa jamaat. Tapi beliau seorang nabi. Nah, kan nanti kapan kita jadi mayoritas ya? Nanti tunggu Dajjal dimusnahkan. Tapi itu sebelum itu datang banyak perang lagi di antaranya. Ya ini tadi, perang Syam, perang Atur, perang Arab, dan lain-lainnya. Belum lagi sekarang Islamofobia di India. Kan kan Rasulullah ada perang Hindi. Begitu yang dapat saya sampaikan kira-kira. Ini semoga menjadi pesan dan adalah pengkhianatan bagi seorang khatib jika tidak menyampaikan ilmu. Karena Rasulullah SAW setiap Jumat itu berkhutbah dengan matanya menyala-nyala, dengan semangat memperingatkan bahaya, juga kabar gembira bagi orang beriman. Saya mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti khatib yang mungkin menghibur-hibur saja. Nanti insya Allah kita tidak akan menyesal di Al-Jannah kalau sama-sama reuni di sana. Jadi kalau saya menyampaikan apa adanya kata Rasulullah, kata Allah, itu adalah amanah. Kalau tidak, saya yang terancam oleh lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu hanya berbicara-bicara saja yang tidak lakukan? Itu ancaman bagi saya, bukan Anda. Tapi kalau Anda sudah mendengarkannya, maka ini amanah untuk Anda. Kalau Anda rasa ini baik, benar, laksanakan, bukan dari saya, tapi dari penghulu para nabi. Kalau Anda tolak, maka terserah Anda. A'malana wa a'malakum. Amalan saya dan amal Anda. Sudah selesai. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup dengan ada singkatnya begini. Sudah banyak sekali tanda-tanda besar akhir zaman, ya, banyak sekali. Di antaranya tanda-tanda kiamat menujunya, diutusnya Rasulullah dan sudah wafat, banyak ujian terjadi, banyak fitnah dari timur. Jika dilihat dari sisi Madinah, maka Irak dan Iran, timbulnya firqah Khawarij, munculnya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, hilangnya amanah, terutama maaf menghadapi pemilu. Mungkin ada orang berjanji macam-macam tapi tidak laksanakan, itu amanah. Itu termasuk tanda akhir zaman. Diangkat ilmu merajalelanya kebodohan, munculnya kaum Ruwaibidah tadi, banyaknya perzinahan dalam berbagai bentuk, banyaknya khamr dalam berbagai bentuk, bukan hanya minuman, bahkan dikonsumsi, disuntikkan, berbagai perjudian dalam berbagai bentuk, judi online dan lain-lainnya. Banyak yang terjadi kesyirikan juga, TBC, tahayyul bitakhurufat. Banyak orang memutuskan silaturahim dengan keluarga sendiri. Banyak orang pelit, bakhil. Masjid-masjid dihiasi dengan indah, megah, mahal harganya, tetapi kosong, tidak banyak kegiatan. Jazirah Arabia semakin hijau, itu terjadi. Masih banyak lagi. Ini sindiran Allah untuk saya dan kepada antum. Mari kita waspodo, kata orang Surabaya atau orang Jawa, waspodo. Sing iling lan waspodo. Iling, iman dan waspada. Karena mau akan datang tiba-tiba. Dan hiburan dari Allah, dari singkat Abu Humayyah Asy-Sya'bani mengatakan, aku pernah mendatangi Abu Sya'labah Al-Khushani, bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai ayat ini? Ayat yang mana? Kata yang ditanya. Ternyata untuk PR rumah Al-Ma'idah ayat 105. Jawab orang yang ditanya, demi Allah engkau telah menanyakannya kepada orang yang ahli tentangnya. Aku pernah menanyakan makna ayat ini kepada Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, ini penting, hiburan dan peringatan. Teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Sampai engkau akan menyaksikan kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan duniawi yang diutamakan, serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat yang dikeluarkannya. Hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang yang awam dan kurang pengetahuan. Sebab setelah zamanmu itu akan datang satu zaman yang penuh dengan cobaan, saat orang yang memegang teguh agamanya bagaikan menggenggam bara api. Nah, hiburannya begini. Ketahuilah ini dari Rasulullah. Bagi yang mau melakukannya mendapatkan ini. Jika tidak ya sudah. Ketahuilah kata Rasulullah, pada saat itu terjadi, maka orang yang terus berusaha untuk memegangi agamanya ini, walaupun seperti bara api, maka pahalanya sama dengan 50 kali lipat orang yang melakukan yang sama dari kalian. Maksudnya kalian ini sahabat Nabi. Jadi kalau di masa susah seperti ini, cari rezeki yang katanya cari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal, ternyata pahalanya 50 kali lipat sahabat Nabi. Hadis ini sahih, hadis Abu Dawud, Al-Malahim sahih. Maka terus bergembira. Mari kita tutup ini sidang Jumat ini. Semoga saya doakan semuanya yang datang ke Jumatan ini mendapatkan ampunan semuanya. Sesuai janji Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan tambahan derajat husnul khatimah semuanya. Baik yang datang dengan sungguh-sungguh maupun yang datang dengan setengah enggan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya